butuh waktu. 55 minggu berarti setahun lebih, setahun, 1 tahun sebulan. Tapi kan enak Pak, setahun bisa profit 354 juta Pak. Cuma kerjanya di depan komputer gitu kan. Kalau pasti untung kan nggak ada gitu ya Pak ya. Tetap ada untung, ada rugi pasti ada. Seperti yang tadi di yang kelima itu ada plus, ada minus, ada plus, itu biasa Pak. Yang penting kita sudah tes, kita lihat hasilnya, oh iya ini bagus, kita pakai. Maksud saya kalau misalnya intinya begini ya Pak ya, intinya tetap yang namanya jual beli ada untung, ada rugi. Ada rugi betul. Tetap ada resiko ya Pak Anies ya. Nah, tapi dari hasil backtest ini itu semua kita sudah uji Pak. Sekarang saya kasih tunjuk itu broker bagus apa enggak, kita lihat ya. Kita masuk ke WikiEffect ya, kita lihat ya Pak ya, bagus apa enggak, kita klik. Nah, kita lihat Pak ya, nih skornya 8,9 skor. Bintang. Ya. Ini dari negara mana, udah berapa tahun, ya, lisensinya apa, semua ada nih Pak. Tuh. Oke, kita lihat lagi. Kumpulan dulu. Kan bukan saya ngomong Pak. Ini saya buka nih. Akhirnya tuh, Oh gitu ya. Kan bukan saya ngomong Pak. Misalnya Bapak sebut satu lagi apa? Broker apa yang Bapak tahu? saya nggak kenal. Misalnya deh, broker Indonesia, itu broker lokal. Kita lihat Pak, hasilnya bagus kan? Nah ini, 2,5 tahun dari Indonesia, 8 Bagus ya. Kalau ini kan bukan saya ngomong Pak. Jelas skornya, ya. Ini yang tadi kita pakai, yang ini Pak. Nah, ini kita pakai. Dia modalnya bisa $100, $10 bisa, tapi kalau $10 kekecilan. Saya coba ya, saya coba tes. Aduh, Saya coba ya. janganlah. Coba nih, Nah. tadi iseng. Tadi sampai durasinya habis dan cuma Nah coba kita tes iseng. $10 tesnya. Dapat berapa gitu? Setahun. Apakah loss? Nah, ini kan langsung naik. Artinya $10 aja profit Pak. Gitu. di USD Indonesia. USDJP ya. Ada loss. USDJP ini lebih bagus. Tadi saya bilang apa ya? EuroJP ya? USDJP ya. Oh, Ini yang Bapak minta tadi kan. Dia butuh waktu 4 menit ya. Dari $10 loh Pak. Nggak rugi dia Pak. Nggak MC Pak. Iya. Kalau euro mungkin MC kali ya. Nah, mungkin ya, kan saya nggak tahu coba. Kalau mau coba kita coba. Mungkin kalau saya bilang MC nih, kalau $10 euro ya. Kalau $100 bisa, $1000 bisa, tapi $10 nggak bisa kayaknya sih. Soalnya dia langsung begini dulu kan. iya. Jadi sebenarnya pas MC itu nanti ngasih tahu ke kita langsung. Kalau MC, Iya. ya kan ketahuan dari akunnya Pak. Ketahuan dari akun. Ini butuh waktu. Tapi dari $10 jadi 100 sih Pak. 122. Naik terus. Naik ke 131. Nah kayaknya di tadi apa berapa ya turunnya? Di 34 kalau nggak salah. 340 berarti baru turun kayaknya. Pak ya coba. Seingat saya 340 turun Pak. Nah di dekat-dekat sini ini baru turun nih. Nah, Iya. seingat saya sih nggak tahu benar apa salah gitu kan. Kita area-area sini dia baru masuk lagi. Jadi realnya itu sebetulnya kita bisa cut kapan saja. Iya dong. Kalau merasa udah untung cut aja. Gitu ya. Iya. Di sekitar sini nih berarti. Saya tandain dulu Pak ya. Hanya tadi saya nggak tahu kalau dari awal itu biasanya kenapa dia harus landai dulu atau turun dulu itu kenapa ya? Nggak tahu Pak, itu market Pak. Bukan Market, berarti market. Market. Makanya kalau saya saranin carinya yang langsung naik aja, jangan yang turun dulu. Berarti lebih baik melihat dulu grafik dulu. Iya, kayak sekarang nih Pak. Ininya begini langsung begini, jangan yang begini dulu. Kalau begini kita bete lagi kan, nggak kuat. Tapi sering nanya sebulan gimana hasilnya, masih turun kan, ini betul juga Pak.
Ya kan? Mendingan yang langsung begini aja. Jadi lagi tren kan kita nggak tahu tren yang pas lagi turun. Bukan yang di sininya Pak. Pak. Jangan lihat yang ini naik turun nggak apa-apa. Ininya lagi pas naik gitu. Oh, jadi kita melihat yang langsung naik di situ. Ya, jangan yang di sini kan naik turun. Mau naik atau turun bisa profit. Oh, jadi bukan, maaf lagi ini pemikiran saya. Maaf lagi, jadi bukan pas lagi pasar sekarang lagi sedang bagus misalnya. Iya. Kita masuk aja di situ masuk. Kategori bagus apa enggak kan kita nggak ada yang tahu Pak. Kan kata Pak Andre yang di video itu, oh tren lagi turun. Ternyata tajam. Bukan. Kalau itu saya ngomongin yang ini. Iya. Turun, ini turun. Oh kita sell. Kita lihat yang ini maksudnya. Betul. Nanti kalau misalnya kita lihat lagi pasar lagi aktif atau lagi bagus, lagi interaktif, masuk aja robot di situ supaya cepat. Bisa. Maksud saya kayak begitu pas dilihat, oh iya ini pasar, mungkin itu pemikiran saya. Slow gitu kan, lagi slow cabut dulu gitu kan. Atau kalau kadang pasar diem aja, nggak ini, ya jangan dulu masuk, nggak gitu. Ini pemikiran saya supaya dibenerin pemikiran saya nih Pak. Gini Pak, kita sama sekali nggak bisa tahu pasar itu lagi bagus atau jelek, nggak bisa tahu ya. Jadi kita mau masuknya hari Senin kayak mau pasar ya misalnya hari Senin, selama sebulan, aja dulu 2 bulan kita dibiarin dulu, terus nanti kita cut, terus nggak perlu nunggu hari Senin lagi, di situ masuk lagi juga iya, bisa. Boleh. Kan kita nggak tahu Pak, masa depan itu kita nggak ada yang tahu ya, tapi hanya pas dilihat oh hasilnya karena dia langsung naik. Iya, boleh langsung. Kita petik dulu aja lah. Petik dulu. Nah, itu buahnya lagi ini, nah petik dulu. Terus nanti ditanamnya kapan aja juga bisa gitu. Betul. Nah resikonya, saya sekarang ngomong resiko ya Pak ya. Ternyata nih misalnya kita pas masuk pas di sini Pak, turun dulu kan, ngomong pasti. Nah itu resikonya harus tetap ada. Jadi saya nggak mau cerita untungnya doang, tapi resikonya Bapak harus ukur juga. Oh, kalau saya masuknya pas lagi turun, sama. Nah, kan kita membaca pas ada di titik beresiko, Nggak ada yang tahu. Makanya kenapa di MK5 itu ada naik, ada turun. Jadi mengantisipasinya harus bagaimana? Antisipasinya, ya modalnya dicukupkan. Tapi ini modal $10 nih Pak, cukup. Jadi sempat di 900 ya, coba kita lihat $1000 loh Pak. Tapi misalkan nih Pak, kita ngomong resiko nih Pak ya, kita masuknya di situ. Misalnya masuk di sini, udah habis 100 aja habis. Bisa terjadi nggak? Bisa. Saya juga bisa habis tadi ya. Enggak dong, kalau 1000 dia paling jatuh ke 800, naik lagi. Oh gitu. Nah, jadi saya ini dalam edukasi itu dua sisi, ada untung, ada rugi. Gimana kita strateginya gimana? Kalau orang kan tuh manis-manis doang kan, saya tuh jelasin detail. Nih, kalau Bapak masuk di sini, ternyata market unlucky lah, bisa rugi juga. Tapi kalau kita ambil setahun, makanya saya bilang, nah kan, misalnya Bapak masuk 1000 di sini Pak ya, sini turun, nggak rugi dia, nggak nol, ada dia itu 700, bisa, kalau diterusin bisa aja naik lagi sampai kan, iya, kan itu dihitungnya kan setahun, ya. Ketemunya bulan 6 betul, gitu. Bukan di mentok di situ. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita masuknya di sini, misalnya masuknya di sini nih, ya, masuknya berapa? 223, ya, tanggal berapa? Tanggal 24 bulan 3 gitu Pak ya. Saya biarin, wah ternyata udah sampai 1000 turun lagi, akhirnya jadi profit 700. Lumayan. Kalau saya baca bukan begitu, Pak, mungkin takut salah, saya salah ya Pak. Ya itu berarti kan pertama kan cuma landai aja ya. Iya. Landai gitu. Karena robotnya hanya menyesuaikan dulu sama situasi, dia tidak langsung mengikuti begitu ya katakan terlalu aktif sekali pasar itu, kayaknya robot Andre ini bisa menyesuaikan. Pasti bisa. Karena itu dari hasil itu juga landai. Ya, yang di sini landai ya. Landai gitu. Karena pas
udah 3 bulan berjalan, baru ikut seperti kayak motor lagi aja. Motor pas sudah panas, sesuai dengan yang bawah. Kayak diesel gitu ya. Nah, sekarang kita lihat salah pemikiran saya. Enggak salah, benar. Sekarang kita lihat nih Pak ya. Bapak lihat modal $10. Ya Pak ya. Jadi 727. Berarti kan 7.000% Pak. Tapi resiko saya berapa? $10 doang. Cuma kadang-kadang orang mikir, setahun dapat $700 kurang. Makanya saya bilang faktor ini mesti digedein. Nah, jangan 10, 100 atau 1.000 gitu kan. Coba lah kita 100 dah, coba 100 ya. Berarti kan besar. Makanya kita lihat hasilnya. Ada langsung naik Pak. Nggak kayak euro, dia euro begini dulu Pak. Tuh kan langsung dia kan. Ya, langsung naik, langsung di 200. Langsung di 200. Berarti hanya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan 1%. Iya dong. Dari sini ke sini langsung 1% dong. Nah ini ada agak flat gitu kan. Filter dulu gitu ya. Nah filter. Nah turun. Sekarang dia lagi turun nih Pak. Tapi apa begitu lihat hasil akhirnya di 1 tahun jadi berapa? 400. Baru 4 bulan, 5 bulan. Tapi bisa nggak dia sampai 2 tahun? Bisa. Kalau mau coba bisa, makan waktu lebih panjang lagi. Ya, tapi dia software ini dia akan aman sampai 2 tahun. Unlimited mau 10 tahun juga bisa. Iya. Kan bisa unlimited. Hanya dalam kasus ini kita ambil data satu terdata. Maksudnya kalau pas nanti realnya itu mau nggak diambil setahun, 2 tahun bisa, nggak jadi masalah. Software itu dia tetap akan bekerja secara normal terus saja. Lanjutan. Bahkan untuk settingannya saya setiap tahun update. Dia mengikuti market yang paling mendekati masa sekarang. Itu jaminannya ya. Kita punya kerjaan Pak. Iya, betul ya. Kita punya kerjaan. Semua pengguna ini dia akan tenang dan nyaman. Betul. Itu udah ada yang mau setahun ambil, ada yang mau 2 tahun, ada 3 tahun. Iya. Tapi kalau orang yang beli, dia kan bisa pakai selamanya. Tapi disarankan setahun aja. Disarankan evaluasi setahun. Ambil, tapi mulai lagi dari awal. Betul. Ini kan $100 ya Pak ya. Sekarang udah 1.000. Bagus nih ini. USD ini JP. Iya, USD paling bagus ini kayaknya. Kayaknya ada euro sama GBP gitu kan. Iya. Ini habisnya selalu ramai terus ya USD JP. Yang tadi Pak Anies bilang apa? Euro JPY. Yang Bapak bilang apa? Paling Bapak suka GPU apa? Pound-sterling itu loh. Pound-sterling euro pound-sterling itu ya orang bilang katanya gampang. Makanya saya pernah itu apa? Pound-sterling USD JPY. USD JPY saya nggak pernah pelajari, nggak pernah melihat gitu, nggak pernah. Mata uang Jepang, yen Jepang. Ya orang bilang susah, jadi udah nggak usah saya. Orang waktu itu, jadi saya nggak pernah. Ternyata bagus. Ini dari 100 ke 1.600. Sempat di sini ya, sempat di 2.000. Berarti sekitar ini sekitar sini turun nih Pak. Seingat saya turun nih. Naik lagi. Ini daerah-daerah sini dia mulai begini ntar. Daerah-daerah sini seingat saya. Tapi mana itu? Tapi kan modal mempengaruhi. Naik terus Pak dibanding apa? Pound sterling sama euro ya. Iya, lebih mantap nih ya Pak. USD JPY. Nah, kan mulai. Nah, jadi Bapak tahu batasnya di sini Pak. Nggak, maksudnya kalau kita ambil dari sini ke sini, batasnya di sini Pak. Iya, kalau sudah melihat sampai 7.000. $100. Berapa? 7.500 kan? Kita pakai kalkulator ya Pak. 7.500 kali 15.000. Ya, terbayar, sangat terbayar menembus tahun juga. Walaupun andai kata nih, turun lagi nih, ya tetap profit Pak. Kita lihat nanti hasilnya tetap profit kok dari 100 kok.
Nah, udah stop ya. Modal berapa? 100. Total profit 3.000 tapi udah tetap. Walaupun dia sempat 7.000 nyesel, ya bersyukur aja lah. Bersyukur aja lah. 3.700 Ya kan? 3.700 ya 60 juta. 3.750 kali 15.000 bagi Bagi 12 sebulan berapa nih? Apalagi mau nanya Ya, nah pusing. Pusing lah. Dapat duit. yang penting segitu. apa udah Sekarang pertanyaan saya harus atau gimana? Kan kita tesnya kan apakah akan konstan, kan saya dengar yang selalu supaya stabil. iya betul. Nanti VPS kalau VPS, ya. VPS kalau bapak nggak mau pakai harus jalan di laptop. Bisa. Laptop otomatis jalan 24 jam nggak mungkin kan? Ya mau nggak mau ya saya Laptop udah kayak gini lagi. mau nggak mau saya. Tapi VPS itu saya rasa murah, dibandingkan dengan 1,5 Pak Andre. nggak, jangan ambil yang 1,5, ambil yang sebulan aja. Sebulan kan kita perlu 12 bulan. Nanti kalau sudah sebulan profit baru ambil. Profit kan profitnya sebulan ini. Sudah Pak, tadi Pak. Iya. Katakan kalau belum profit, Ya mau perpanjang. mau nggak mau Perpanjang. berapa? Ya mau yang berapa bulan Bapak nanti bilang Sebulan lagi. Nah, sebulan lagi, ya kan? Nah, itu memang biaya yang harus Bapak hitung. Betul. Nah, Saya juga kan harus ngitung gitu. Betul. Jadi gini Pak. Supaya robotnya jalan. Oke. Normal. Betul. Nih, sekarang saya bantu Bapak ngitung ya. Kita masuk ke sini lah. Lihat Bapak lihat ya. Ini kan modal 100 nih Pak. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 8 kan? Iya. Kita lihat bulan depan jadi berapa ya Pak ya? Kita lihat bulan depan jadi berapa? Nah, taruhlah di sini. Jadi berapa? 144 kan udah cukup Pak buat VPS. Berapa? 144. $144. 144 dolar. Kalau misalnya Bapak aja, ya ini Pak. 144 Ya, dolar sebulan. Kalau misalnya saya pengennya ambil yang lebih murah, ya udah ambil yang 3 bulan. Kita lihat 3 bulan ke depan nih. Berarti bulan 12 tanggal 9 dong. Tanggal 8 ya. Iya. Nah sekitar sinilah 234. Itu memang kita mesti hitung juga biayanya. Perlu dihitung. Perlu dihitung. Tapi kalau misalnya Bapak lihat jangka panjang, terus gitu kan, gitu kan, VPS mah nggak seberapa Pak. Kalau dibanding kita, makanya kita bilang kalau bisa ya jangan sepotong-sepotong, patokin setahun. Gitu. Kalau VPS yang mau bayar sebulan nggak apa-apa. Gitu. Habis lah untuk VPS. Itu kan tergantung pilihan dari Bapak juga. Jadi kan intinya supaya software berjalan dengan normal. Betul. Karena kan yang tertulis pada di situ 0, sekian detik juga itu sangat berpengaruh. Betul. Delay itu. Pingnya, delaynya. Iya. Nah karena kalau itu miss, Usah ganggu. fatal. Betul. Karena ini kan kita memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi kan semuanya harus balance. Betul. Paham, saya paham. Sebenarnya jadi itu yang. Jadi baiknya berapa? 3 bulan, 6 bulan? Kalau awal 3 bulan cukup. 3 bulan. Udah Pak, udah kelihatan kok 3 bulan. Berarti Bapak kan sendiri 3 bulan. Kumat sih tadi. 3 bulan itu berarti bulan 12 ya. Bulan 12. Nah, 243. 243 kurang 243 potong VPS $87 kan Bapak masih ada berarti berapa? Saya hitungin kan. 234 nih. Nggak ngerti saya ngitungnya gimana sih? 234. Ini kan 234 Pak. Iya, Ya kan? Dikurang harga VPS berapa 3 bulan? 87 misalnya. Ya kan Bapak masih ada 147. Masih untung. Betul. Jadi 3 bulan tahu 87 dari mana? Ada HGI di website. Saya belum baca. Dibuka aja. Ada harganya di website-nya. Yang saya lihat itu $49. Iya, nih Bapak lihat ya Pak ya di website VPS, all service di VPS ini.
Nih, di bawah sini. Paling bawah sini. Roda. Ini ada harganya, bisa tinggal pilih. Nah ini. Kalau yang 1 bulan 49, 3 bulan 87, 6 bulan 158, 12 bulan 306. Kalau 12 bulan $3.000, berarti $300 itu cuma 10%-nya doang Pak dari profit. Ya, tapi kalau iya, mendingan kalau Bapak apa ya ambil yang 3 bulan dulu, 3 bulan atau 1 bulan nggak apa-apa. 3 bulan bedanya lumayan, Tapi itu lumayan. Nah, itu nanti pilihan Bapak lah ya, pilihan manis, diskusi dengan istri, diskusi, nggak harus putusin sekarang, ya kan? Nggak harus, oh saya harus join, enggak, kan itu kan kita bilang itu hanya opsional. Bapak sudah lihat, Bapak sudah belajar, kita sama sekali, ini buat YouTube juga tahu ya, kita nggak memaksa Bapak untuk trading, enggak. Kita pure, kita mau ngajarin Bapak membuka tentang software ini, edukasi ini. Ya Bapak nggak mau trading pun nggak apa gitu. Kita nggak ada harus trading, harus itu enggak. Karena tetap disclaimer tetap jalan, resikonya tetap ada. Bahkan Bapak lihat, oh kalau saya masuknya di waktu yang salah tetap bisa minus gitu loh. Jadi jangan nanti minus itu juga jadi beban gitu kan, kita nggak mau gitu. Bapak harus terbuka ya pikirannya dengan dunia. Saya nggak paham, sangat paham sekali. Bahkan disambut tetap bisa untung bisa rugi gitu kan. Jadi VPS ini udah sangat teruji. Betul ya. Coba kita masuk lagi. Nah ini grafiknya tadi, pokoknya selain VPS atau Bapak hitung aja dari sini ke sini, coba ya, 8 bulan 9 sampai 23 bulan 6, 9 bulan 9 bulan ya? Berarti 3 bulan bayarnya apa ya kan? Bisa, nggak usah langsung 3 bulan lumayan. Iya, cukup continue gitu ya. Continue. Jadi pas di sini Bapak ambil, karena di sininya dia udah mulai turun. Maksudnya Bapak ambil profit gitu loh. Software itu berjalan kan selama stabil VPS itu selama 3 bulan. Tadi kita lihat pertama 1 bulan pertama itu dia udah profit. Itu termanfaatkan sampai 3 bulan itu. Betul. Bisa itu kan bisa ya, nggak salah pemikiran saya. Enggak. Jadi kan 100 Ya, 100 dolar sekarang lah ya 87 saya bayar. Nah itu pengaktifannya bagaimana? Kita teknisnya gimana? Kita nanti aktifin semua Pak. Kita bantu Bapak, kita aktifin. Jadi saya cuma jalan di HP. Bapak cuma pantau di HP. Ya kan ya, itu satu. Bapak cuma pantau di HP aja. Ya. Deposit Bapak deposit langsung ke broker, bukan lewat saya. Betul. Nanti dibantuin sama tim saya untuk daftarnya, supaya pilih yang terima, ya kan, spreadnya gimana, tipe platformnya apa, nanti kita tunjukin. Jadi saya leverage-nya ini Pak. Saya kasih data aja. Enggak, Bapak harus daftar sendiri. Bapak daftar sendiri, kita pandu. Karena kita nggak boleh pegang data Bapak.